warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali kita melanjutkan materi kita tentang nahwu di dalam kitab Mukhtasar dan syarah tentang dunia. Insyaallah kita sudah sampai pada pembahasan yang menjadi bagian daripada kalam itu ada tiga. Waqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun. Itu isim, fi'il dan huruf. Jadi tidak akan lari dari tiga tersebut ya. Nah, kita sudah sampai pada pembahasan huruf. Kita lanjut mari kita memberikan surah Al-Fatihah kepada masyayikh kita dan guru kita. Insyaallah kajian kita pada kesempatan malam ini mendapatkan keberkahan dan insyaallah diberikan anugerah bisa memahami apa yang kita pelajari. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannifu al-anqal wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Dan huruf itu adalah sesuatu yang tidak pantas ma'ahu bersama sesuatu itu, atau yang dimaksud itu adalah huruf. Apa yang tidak pantas bersama huruf itu yaitu dalilul ismi wala dalilul fi'li, yaitu dalil atau petunjuk, tanda atau ciri bagi isim, wala dalilul fi'li, demikian pula tanda-tanda fi'il. Yakni maksudnya al-harfa yatamayyazu 'anil ismi al-fi'li bi an la yaqbala syai'an min 'alamatil ismi wala syai'an min 'alamatil fi'l. Maksudnya huruf itu dia dapat dibedakan dari isim dan fi'il bi an la yaqbala syai'an min 'alamatil ismi, dengan bahwa dia tidak menerima sesuatu apapun min alamati daripada tanda-tanda ataupun ciri-ciri isim, wala syai'an min alamatil fi'il, dan juga tidak menerima sesuatu apapun dari tanda-tanda fi'il. Jadi kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri fi'il dan ciri-ciri isim. Nah, misalnya ciri-ciri fi'il atau ciri-ciri isim, fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Ini kita cara cepat untuk mengidentifikasi apa itu fi'il, apa itu isim. Itu kita bisa dapat ketahui daripada tandanya atau ciri-cirinya. Dan isim itu dapat dikenali dengan dia khafad, jar, tanwin dan bertanwin, dan dimasuki alif lam di awal atau diawali dengan huruf-huruf khafad atau huruf jar. Demikian pula fi'il. Fi'il misalnya wal fi'lu yurafu biqad, wasin, wasaufa, wa ta'nis sakinah. Fi'il itu dapat dikenal dengan dimasuki qad. Nah, qad kalau dia masuk pada fi'il madhi maka maknanya adalah tahqiq. Tahqiq itu adalah apa ya? Negas. Kalau dia masuk pada fi'il madhi maka maknanya taklil, terkadang. Dan juga fi'il itu dapat dikenali atau dapat diketahui dengan dia dimasuki apa, ta'nis sakinah. Nah, untuk huruf itu dia tidak punya tanda.
baik tanda-tanda yang ada pada isim yang telah dijelaskan tadi ataupun tanda-tanda yang masuk pada fi'il. Qala al-allamatu al-Hariri fi Minhatul I'rab. Berkata, ini itu orang alim, itu orang yang berilmu. Kalau al-allama itu yang sangat berilmu. Misalnya al-allamah Asy-Syaikh Sayyidil Walid, misalnya Ki Haji Anik atau Abdullah Anik, ya, Murabi, ya, Murabi Ruhi. Qala al-allamatu al-Hariri, berkata Syekh al-allama yang sangat, kalau saya memaknainya dengan orang yang jenius, orang yang sangat alim, itu orang yang sangat jenius. Al-Hariri fi Minhatul I'rab, dalam kitab Minhatul I'rab. Wal harfu ma laysat lahu alamah. Ya, ini adalah nadhum, ya. Wal harfu, dan huruf itu, ma laysat lahu, tidak ada lahu bagi ma itu, maksudnya ma di situ adalah huruf, alamah, tanda. Faqis ala qauli, maka kiaskanlah perkataanku, kata Syekh al-Alam al-Hariri, maka ikutilah perkataanku, pegang perkataanku ini, takun allamah, niscaya engkau akan jadi orang yang allamah, orang yang jenius, yang sangat alim. Nah, jadi itu, ya, jadi huruf itu dia tidak punya tanda. Nah, ini dijelaskan musannif, ai ma laysat lahu alamatun mawjudatun, maksudnya ma laysat lahu alamatun mawjudatun, huruf itu adalah sesuatu yang tidak ada lahu bagi huruf itu alamatun mawjudatun, tanda yang nampak atau yang ada. Bal alamatuhu adamiyatun, bahkan tandanya itu adamiyah, tidak ada. Jadi kalau orang bertanya, apa itu tanda-tanda daripada huruf? Tandanya itu adamiyah, artinya ketidakadaan tanda itu menjadi tanda bahwa itu adalah huruf. Ini luar biasa, ya, ulama-ulama kita berikan contoh. Misalnya nadhiru dzalika al-jimu wal kha'u wal ha'u. Nazir ini bisa kita maknai perbandingan, ya. Atau contoh yang demikian itu seperti huruf apa? Jim. Misalnya huruf jim, ya. Kemudian huruf ha. Kemudian huruf kha. Ini misalnya ini jim, ha, dan kha. Fal jimu alamatuha nuqtatun, maka jim tandanya jim itu adalah nuqtatun min asfaliha, adalah titik di bawah ini. Kemudian wal kha'u alamatuha nuqtatun min a'laha, dan kha ini tandanya adalah nuqtatun min a'laha, titik di atas. Wal ha'u alamatuha adamu wujudi nuqtatin min asfaliha wa a'laha. Dan ha itu tandanya adalah tidak adanya nuqtah, titik, min asfaliha, baik yang titik di bawah seperti jim, wa a'laha, dan juga tidak adanya titik di atas sebagaimana kha. Ya, ini berikan luar biasa, ya. Beliau memberikan contoh. Jadi kalau ada orang bertanya, terus tanda huruf itu apa? Ya, tanda huruf itu adanya tanda itu, tidak adanya tanda itu, itulah tanda bagi huruf itu sendiri. Berbeda dengan isim dan fi'il. Kalau di atas saya sebutkan fa'alamatuha adamu qabul, ya. Ini kita hati-hati, ya.
bisa salah memberikan syakal tanda baca, maknanya jadi lain, artinya jadi lain. Kalau kubul artinya adalah alat vital depan, ya. Kalau qabul artinya adalah menerima yang di atas start. Ya, ini luar biasa. Makanya kita itu harus hati-hati memberikan syakal tanda baca. Sama dengan kolbun. Kalau kolbun kan hati. Kalau kalbun anjing. Kalau di atas sebutkan fa'alamatu adamu qabulil alamati allati lil ismi wal fi'l, itu. Dan tanda huruf itu adalah tidak menerima akan tanda-tanda bagi isim dan fi'il. Nah, sekarang kita masuk pada babul i'rab, ya. Luar biasa ini kitab, namanya saya mukhtasar, ya. Jiddan, sangat ringkas. Babul i'rab ini bisa kita baca babal i'rabi atau kita baca babil i'rabi. Kalau di Kafrawi penjelasannya seperti itu. Kalau babal i'rab kita takdirkan dia menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Iqra babal i'rab, bacalah olehmu babal i'rab. Kalau kita bikin dia jar babil i'rab, maka dia ditakdirkan majrur dengan huruf jar yang dibuang. Iqra fi babil i'rab. Atau bisa juga dia adalah khabar dari mubtada yang dibuang, hadza babul i'rab. Atau dia juga bisa jadi mubtada, babul i'rabi hadza mahalluhu. Babul i'rab, ini mulai menarik ya pembahasannya. Kita sudah masuk pada i'rab. Apa itu i'rab? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Al-i'rabu, i'rab itu adalah taghyir dari kata-kata ghayyara yughayyiru taghyiran. Taghyiru, perubahan awakhiri, di akhir-akhir al-kalimi, kata. Kenapa terjadi perubahan itu? Likhtilafil awamili, karena berbeda-bedanya amil. Amil ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi satu kalimat. Ad-dakhilati, yang masuk alaiha, kepada kalim tadi, kepada kata itu, lafzon, baik perubahan itu secara lafaz au takdiran, ataupun dikira-kirakan. Nah, ini harus dihafal ya. Ma huwa al-i'rab? Apa itu i'rab? Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha lafzan au takdiran. Yakni maksudnya annal i'raba huwa taghyiru ahwali awakhiril kalim, bahwasanya i'rab itu adalah perubahan akhir-akhir kata. Bisa babi dukhulil awamil mukhtalifati, dengan sebab masuknya faktor-faktor yang mempengaruhi kata tersebut, yaitu faktor-faktor yang berbeda-beda, amil-amil yang berbeda-beda. Sama dengan tadi babul i'rab. Kenapa kita baca babul i'rab? Kenapa kita baca babil i'rab? Kenapa kita baca babal i'rab? Nah, tentunya harus ada alasannya. Jangan kita wadzalika nahu zaidin. Nah, dan yang demikian itu contoh dari kata zaid. Ya. Misalnya kata zaid, kenapa selalu si Zaid, ya? Pertanyaan kenapa selalu si Zaid? Nah, itu ada riwayatnya sendiri itu. Jadi Zaid ini adalah selebriti nahwu. Fa innahu, maka sungguhnya kata atau lafaz zaidun itu, zaid itu qabla dukhulil awamil mauqufun. Ya, kata zaid itu sebelum dimasuki amil dia masih mauquf. Apa itu mauquf? Ustaz? Zaidi diwakafkan. Diwakafkan, mauquf. Laisa mu'raban, dia tidak mu'rab
belum bisa di-i'rab, wala mabnian, dan juga tidak mabni, wala marfu'an, juga tidak dalam kondisi rafa, wala ghairahu, dan juga tidak dalam kondisi nasab atau jer. Jadi dia masih mauquf istilahnya. Fa idza dakhala alaihi al-'amilu, maka jika dakhala masuk alaihi atas kata Zaid itu al-'amilu jadi fa'il dakhala. Itu faktor yang mempengaruhi. Fa in kana yatlubu raf'a rufi'a. Maka jika amil itu dia membutuhkan atau menuntut, yatlubu mencari, menuntut ar-raf'a, rafa rufi'a, maka dirafa'lah kata sesudah amil itu. Nahu ja'a Zaidun. Nah itu contohnya kata Zaidun. Ja'a Zaidun, si Zaid telah datang. Nah, kalau tadi masih Zaid, belum bisa kita beri harokat apa-apa, masih mauquf. Fa innahu fi'lun yatlubu fa'ilan, karena sesungguhnya kata ja'a itu merupakan amil, dan amil itu adalah fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Nah, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas bahwa fi'il itu ada 3. Ada namanya fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Nanti ada fi'il nahi. Kalau fi'il madhi itu menunjukkan dia mengandung waktu yang telah lampau atau yang telah berlalu. Kalau fi'il mudhari mengandung waktu hal wa istiqbal, sekarang yang akan datang. Sedangkan fi'il amar itu menuntut waktu pada masa yang akan datang. Nah, di dalam kalimat ja'a Zaidun itu terdapat amil amil yang menuntut kata Zaidun itu dirofa, maka dirofa'lah kata Zaidun itu. Wal fa'ilu marfu'un, dan setiap fa'il itu hukumnya marfu', dirofa. Fayakunu Zaidun marfu'an bi ja'a, maka adalah kata Zaid itu dirofa dengan ja'a, ala annahu fa'iluhu. Karena sungguhnya kata ja'a ini adalah fa'il dari kata Zaidun, adalah fi'il. Karena sungguhnya kata Zaidun itu adalah fa'il dari ja'a. Ini ja'a adalah fi'il lazim ya Ustaz. Fi'il yang kesempurnaan kalimat itu hanya berhenti sampai di fa'ilnya. Ja'a, telah datang. Sama dengan qoma, telah berdiri. Wa in kana al-'amilu yatlubun nasba, dan jika amil itu menuntut nasab, nusiba ma ba'dahu, maka dinasablah kata sesudah amil itu nahul ba'i. Saya mudhof ilaihkan. Nahul ba'i fi nahwi marartu bi Zaidin. Nah, contohnya amil yang masuk pada kata Zaidin atau Zaidun itu adalah huruf ba, merupakan huruf jar. Nahu contoh pada kalimat marartu bi Zaidin, aku bersua dengan si Zaid. Fa Zaidin majrurun bil ba'i, maka kata Zaidin ini dia dijer dengan huruf ba. Fatagirul akhiri min raf'in ila nasbin au jarin huwa al-i'rabi. Huwa al-i'rabi. Maka berubahlah akhir kata itu dari rafa ke nasab dan atau au. Di situ au Ustaz ya? Atau kejar huwa al-i'rab, maka itulah disebut dengan i'rab. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kata yang disebabkan oleh amir-amir yang masuk kepada kata tersebut, baik secara lafaz dan takdir. Dan i'rab itu bisa berupa rafa, bisa juga nasab ataupun jar. Wa sababuhu dukhulul awamil, dan sebab terjadinya i'rab itu adalah karena masuknya awamil tadi. Ini jama ya. Jadi mudah sekali ya, belajar nahwu itu asik. Kalau kata guru saya, ini kan kita belajar untuk mengasah otak kita. Kalau kata guru saya, kalau sudah pusing kepalamu, berarti sudah ada yang masuk itu. Setiap kita belajar ilmu apa saja, kalau sudah pusing berarti sudah ada yang masuk itu. Kalau tidak pusing saja tidak, itu bahaya, itu dipertanyakan. Sementara belajar pusing saja tidak, berarti otaknya tidak jalan.
Wa qawluhu lafzan aw takdiran yakni bihi. Ya, ini kita lanjut saja karena memang pembahasannya seperti itu. Wa qawluhu, dan ungkapan musannif lafzan aw takdiran, perubahan itu secara lafaz atau takdir atau dikira-kirakan, yakni bihi, yang dimaksud dengannya annal akhira yatagayyaru lafzan kama ra'aitahu fil amsilatil mazkurati, bahwasanya akhir kata itu dia berubah secara lafaz sebagaimana engkau telah mempelajarinya, melihatnya di dalam contoh-contoh al-amsilah al-mazkurati yang telah dijelaskan, yang telah disebutkan. Au takdiran, atau perubahan itu berupa takdir kama fil ismil ladzi akhiruhu alifun. Nah, ini yang menarik. Atau perubahan itu atau i'rab itu ditakdirkan sebagaimana pada isim yang akhirnya itu, akhir huruf dari isim itu adalah alif. Nahu al-fata. Nah, al-fata ini menarik. Al-fata. Contoh kata kalimat al-fata. Al-fata. Nah, ini al-fata. Ingat, ini bukan apa? Ini bukan ya. Tapi ini disebut dengan apa? Isim maksur ya. Alif bengkok. Ini adalah alif. Ada ya juga yang ini. Ya yang tidak ada fungsinya. Ya. Nahu al-fata, contoh al-fata. Jadi itu akhir huruf dari kata al-fata ini adalah alif. Alif lainah. Alif lembut atau alif bengkok. Lainah itu lembut. Au ya'un, atau huruf akhir dari kata itu adalah ya. Nah, ini kalau ketemu kalimat seperti itu atau kata seperti itu, maka i'rabnya itu ditakdirkan. Nahu al-qadi. Nah, contohnya al-qadi. Al-qadi ini hakim ya, al-qadi. Kata al-qadi ini. Sini ya, ini al-qadi. Ini adalah ya. Hanya saja titiknya tidak dituliskan. Fa innal alif al-layyinata yata'adzaru tahrikuha. Nah, itu karena sungguhnya alif lainnya itu dia berujur untuk memberikan harakat kepadanya. Kenapa? Karena memang alif itu tidak bisa diberi harakat. Namanya saya alif. Yang bisa diberi harakat itu adalah hamzah. Nah, ini pertanyaan saya lontarkan atau saya sodorkan kepada anak-anak didik saya. Saya kasih bonus 10.000 mereka. Kalau ini apa namanya? Ini huruf apa? Nama hurufnya apa? Oh, Pak Guru, ini alif. Nah, kalau saya beri harakat, apa Guru? Enggak, nama hurufnya apa? Apa Guru? Hamzah. Nah, jadi alif itu dia berujur untuk memberikan harakat kepadanya. Kenapa? Karena memang alif itu tidak menerima harakat. Fayuqaddaru fiha al-i'rabu, maka ditakdirkan di huruf alif ini, alif lainnya ini, itu i'rabnya. Kenapa? Lita'adzuri, karena berujur. Ya, ujurnya itu tidak bisa menerima harakat. Tidak bisa diharakati. Nahu ja'a al-fata, datanglah seorang fata ini pemuda ya. Fal fata fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'alal alifi. Maka kata fata ini adalah fa'il yang dirofa dengan dhamma yang ditakdirkan 'alal alifi. Jadi dhammanya ini ditakdirkan di sini. Harakat dhammanya itu ditakdirkan di atas huruf alif itu. Mana'a, ini fil madi. Mana'a min zuhuriha at-ta'zuru. Tercegah dari menampakkan atau nampaknya harakat dhamma itu di atas alif tadi karena at-ta'dzur, karena uzur. Nah, itu kalau orang bertanya, kenapa itu tidak bisa diharakati? Ya, karena uzur. Kenapa dia uzur? Masa ada alif diberi harakat? Tidak ada. Wa ra'aitu li ta'ajjuri mana min zuhuriha at-ta'adzur.
Wa ra'aitul fata, fal fata maf'ulun bihi mansubun bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi mana min dhuhuriha at-ta'duru. Dan aku melihat seorang pemuda, maka kata al-fata itu adalah maf'ulun bih. Maf'ul ini adalah objek, sesuatu yang dikenai pekerjaan, yang dinasab dengan fathah yang dikira-kirakan di atas alifnya. Sama, mana min zuhuriha ta'duru, tercegah dari menampakkannya karena berujur. Wa marartu bil fata, dan aku bersua dengan seorang pemuda. Fal fata majrurun bil ba'i bi kasratin muqaddaratin 'alal alifi. Maka kata al fata ini dijar dengan huruf ba, huruf jar, bi kasratin muqaddaratin, sama juga dengan kasrah yang dikira-kirakan di atas alif. Mana min duhuriha ta'duru, tercegah dari menampakkan kasrah itu karena uzur. Kemudian wanahu ja'al qadi ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya ini isim mangkus ya. Fal qadi fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i. Maka kata al qadi ini adalah fa'il yang dirofa dengan dhamma yang diperkirakan di atas ya. Mana min dhuhuriya as-siqalu, as-saqlu, saqlu atau siqal Ustaz? Berat. Sikol ya, tercegah dari menampakkan dhamma itu pada huruf ya tadi di kata-kata al-qadi. Kenapa? Karena berat. Nah, kata guru saya, orang Arab tidak bisa melafazkan itu. Ja'al qadiyu, berat. Wa marartu bil qadi, fal qadi majrurun bil ba'i. Dan aku bersua dengan seorang qadi, hakim. Fal qadi majrurun bil ba'i. Maka kata al qadi dijar dengan huruf ba bi kasratin muqaddaratin 'alal ya'i, dengan kasrah yang ditakdirkan di atas ya, huruf ya. Mana min zuhuriya thiqal. Sama, yang tercegah menampakkan huruf kasrahnya itu karena berat. Wa amma fi halatin nasbi, adapun pada kondisi nasab, kalau di keadaan nasab, fatajharu al-fathatu 'alal ya'i lil khiffati, maka tampak apa itu? Al-fathah, harakat fathah. Jadi misalnya ini ra'aitu, ro'ai itu, ini pada kondisi nasab dia bisa nampak ini. Ro'aitul qadiya, aku melihat seorang qadi, aku telah melihat seorang qadi. Itu bisa dinampakkan. Kenapa? Lil khiffati, karena ringan. Katanya harakat apa itu? Fathah itu ringan. Nahu ra'aitul qadiya. Itu fal qadi maf'ulun bihi mansubun bi fathatin zahiratin. Maka kata-kata al qadi ini adalah maf'ul bih yang dinasab dengan fathah yang zahirah, yang nampak, yang jelas. Nah, kalau di alif lainnya tadi itu alasannya karena berujur. Sedangkan kalau di yang berakhiran ya di isim mangkus ya, itu alasannya adalah sekol, berat. Tetapi dia hanya pada posisi i'rab rofa dan i'rab jar. Adapun pada i'rab nasab dia boleh dinampakkan karena ringan, dia nampak i'rabnya zahir. Fal farqu ma baina akhiruhu alifun aw yaun, dan perbedaan di antara sesuatu yang akhirnya alif pada kalimat yang akhirnya berupa huruf alif aw yaun atau berupa huruf ya, annama akhiruhu alifun, sesungguhnya kalimat yang berakhiran dengan alif yata'adzaru idharan i'rabuhu,
maka berujur untuk menampakkan i'rabnya raf'an baik secara rafa wa nasban dan secara nasab wa jarran dan juga secara jar. Jadi itu sama ya. Kalau untuk yang berakhiran alif baik kondisi rafa, nasab dan jar sama berujur. Alasannya kenapa? Udzur. Wa ma akhiruhu ya'un la yata'adzaru. Dan adapun kalimat yang berakhiran dengan ya, huruf ya sama dengan al-qadi tadi, la yata'adzaru, itu tidak berujur. Walakinnahu, akan tetapi yastathqilu, dia berat di dalam kondisi i'rab raf'an wa jarran, i'rab rafa dan i'rab jar. Jangan kita paksakan ya. Misalnya ja'al qadiyu. Ini kita menyalahi kaidah. Biasa kan ada yang kalau orang bilang parkololo. Nah, itu fungsi nahwu ya. Fungsi nahwu itu ya minimal kita kalau berdoa tidak malu-maluin lah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahul azim. Ya. Kalau astagfirullahu, nah itu sudah tidak bisa diartikan. Kalau astagfir itu kan sudah terselip itu. Domirana kan sudah ada failnya di situ. Di sebelah lagi dijadikan apa? Astagfirullahu. Nah, seharusnya kan di astagfirullah kan. Ada juga yang berdoa di jama ya. Misalnya ini saya sering mendapati seperti itu. Di misalnya doa-doa apa itu? Haul, arwah. Ya, meskipun itu benar juga ya, benar. Tapi kalau orang yang sudah belajar pasti dia paham. Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlaha. Apalagi yang didoakan kan banyak tuh. Jangan saja Allahumma gfirlahum warhamhum. Ini lagi di Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlaha. Nah, kalau orang sudah belajar dia tahu itu. Jadi itu enaknya kalau kita belajar. Apalagi kita jadi imam ya harus kita Allahumma a'inna, kan a'inni. Kita jadi imam a'in. A'inna kan kita semua, kami. Kalau a'inni kan saya. Ya minimal itulah kita belajar nahwu itu. Allahumma as'aluka. Ya. Wa aqsamuhu arba'atun. Nah ini. Dan pembagian i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Jadi apa? Badal ya Ustaz ya. Apa yang mana Ustaz? Wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa, nasab, khafat dan jazam. Yani anna aqsamul i'rabi arba'atun. Maksudnya bahwasanya bagian-bagian i'rab itu atau i'rab itu arba'atun ada 4. Raf'un, yang pertama rafa. Kenapa yang yang di awal ditaruh rafa? Karena kata guru saya itu yang tertinggi, rafa. Yang grade-nya paling tinggi. Dari kata-kata apa? Rafa ya, mengangkat, terangkat, mengangkat ya. Nahwu yadribu Zaidun. Contohnya yadribu Zaidun. Zaid sedang memukul. Wa nasbun, dan juga i'rab nasab misalnya nahwu lan adriba amran. Lan adriba amran. Aku tidak akan memukul si Amar.
Wa khabdun nahu marartu bi Zaidin, dan khafat contohnya marartu bi Zaidin, aku bersua dengan si Zaid. Wa jazmun nahu lam adrib Zaidan, dan zajam dan i'rab jajam contohnya lam adrib Zaidan, aku tidak memukul si Zaid. Fa Zaidun fil awwali marfu'un bi yadribu ala annahu fa'iluhu. Maka kata apa ini? Zaidun pada contoh yang pertama yaitu yadribu Zaidun itu dirofa. Kenapa dirofa? Karena dia menjadi fa'il daripada kalimat atau fi'il yadribu. Wa adriba fisani, dan kata adriba itu nahu lan adriba amran. Pada contoh yang kedua itu fi'lun mudhari'un mansubun bilan, fi'il mudhari' yang dinasab dengan lan. Wa amran mansubun bi adriba ala annahu maf'uluhu, dan kata-kata amron itu dinasab dengan kata adriba karena sebagai maf'ul bih. Nah, insyaallah kalau kita sudah khatam ini kitab ini, insyaallah kita sudah bisa baca ya sedikit-sedikit lah, pelan-pelan. Yang pokok di nahwu itu banyak praktek. Kita kembali praktek. Apalagi kalau insyaallah kita sharing berjalan nanti akan tumbuh yang namanya zaukun itu. Nah, itu juga sangat-sangat perlu dalam penerjemahan kita untuk memudahkan kita memahami maqalah-maqalah ataupun ibarat-ibarat atau kalimat yang akan kita baca dan kita terjemahkan. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita insyaallah akan masuk pada babu ma'rifati alamatil i'rab, bab tentang pengenalan tanda-tanda i'rab. Ini dia mulai dia mulai tafsil ya, dia mulai rinci apa saja itu i'rab rafa, ada berapa, kemudian i'rab nasab, i'rab khafad, dan i'rab jazam. Syukran, terima kasih. Wa dumtum fil khairi wan najati wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.